membuat bola. Di Indonesia misalnya bola bumi, bola bentuk. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Hamparkan menutupi lingkaran bola tadi. Itulah yang dimaksud Al-Quran dengan mengatakan dahaha. Jadi dihamparkan. Contoh, kita berdiri di Senayan. Datar nggak? Datar. Datar. Kita di laut, naik perahu. Apakah kemudian kita melihat air yang ada di permukaan bumi datar? Datar. Jadi Al-Quran mengatakan dahaha, dihamparkan sehingga dia berbentuk seperti itu, datar. Namun kondisi bumi itu bulat. Berbeda dengan Bible. Kalau Bible benar-benar bumi itu datar. Mana dalilnya? Kita kasih. Di dalam Daniel 4 nomor 10 nomor 11. Kemudian mana lagi? Di dalam kitab Mazmur 19. Mazmur 19 nomor 4 sampai nomor 6. Jadi bumi menurut Bible itu datar. Begitu juga di dalam Lukas 4, Matius 4, bumi itu datar. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya ada Kristen mengatakan bumi itu bulat, itu nggak ada di dalam Bible. Cuman berbentuk lingkaran. Kalau lingkaran kan beda dengan bulat. Kalau lingkaran itu koin juga lingkaran, tetapi berbentuk gepeng. Begitu saya rasa teman-teman. Silakan. Mantap, Bangku. Ini Caroline, tanya aja langsung Bang Caroline. Oh iya. Dari Alisra 22. Baik, apa yang ditanyakan? Jadi ketika contoh kasusnya ketika saya saja kalau gitu ya. Ketika saya memprioritaskan tubuh saya, kesehatan saya, maunya umur panjang, tidak sakit, tidak kena sakit macam-macam. Lalu kemudian saya berupaya sedemikian rupa sebisa mungkin, ya pokoknya saya jadi prioritas, tubuh saya jadi prioritas. Sampai-sampai harus saya memasukkan tubuh saya dengan asupan-asupan yang berasal dari hasil eksploitasi dan dari jejak karbon yang panjang dan besar. Urusannya ke Alisra dua-dua apa Bang? Nggak ada hubungannya itu. Belum ada ya hubungannya ya. Nggak ada. Jadi gini, saya bahasakan itu kan tidak boleh tidak boleh menyandingkan ya. Ya. Menyandingkan Allah yang sejati dengan Allah lain ya. Ya. Nah, kalau terjadi seperti tadi, apakah Allah yang sejati itu tidak saya sandingkan dengan diri saya sendiri? Apakah saya tidak bersikap mempraktikkan kemusyrikan ketika saya sampai harus mengorbankan A, B, C, D untuk diri saya, memasukkan diri saya dengan produk-produk yang sebenarnya mengandung jejak karbon yang tinggi dan panjang. Oke, baik. Jadi gini Bung, kalau Anda mengambil kesimpulan berdasarkan Al-Quranul Karim dengan kaidah yang Anda bangun, itu nanti akan nabrak iman saudara sendiri. La taja'al ma'allah ilahan akhara fataqa'uda masmuman mahzula. Artinya gini, apabila seseorang kemudian menyandingkan Tuhan, sembahan atau ilah lain selain daripada Allah, orang ini nanti akan menjadi tercela dan terhina. Nah, ini bukan hanya sekedar ibadah prosesi tauhid dalam mentauhidkan Tuhan, enggak, tapi dalam perspektif pemahaman terhadap semua unsur perintah. Misalnya, ketika Tuhan memerintahkan makanlah yang halal, kecuali yang diharamkan. Nah, apa makanan ini? Ya, tentu hewan juga, tumbuhan juga. Itu perintah. Kalau kemudian ada perintah seperti itu, lalu tidak dilakukan, berarti kan kita tidak mengilahkan kepada Tuhan yang memberi perintah, tetapi kita menuhankan kepada hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Keinginan, ide sendiri, gagasan sendiri. Kemudian
Di dalam Imamat 7 nomor 19, tiap-tiap orang yang suci boleh memakan dari daging korban hewan. Itu dalil. Ini perintah siapa? Perintah Tuhan. Ketika Anda tidak memenuhi perintah Tuhan tersebut, berarti Anda mengilahkan kepada Tuhan yang lain. Anda mengilahkan nafsu. Karena Anda melanggar perintah. Kejadian 1 nomor 26. Manusia dicipta untuk berkuasa kepada binatang-binatang, baik yang ada di darat, di laut maupun di udara. Kalau Anda tidak melakukan, tidak memanfaatkan kemudian kodrat ini yang telah diberikan Tuhan kepada Anda, maka justru Anda mentuhankan nafsu Anda. Karena melanggar perintah, melanggar titah. Jadi hubungannya dengan Al-Quranul Karim tadi jelas. Ketika perintah Qurannya makan binatang yang dihalalkan, jangan makan yang diharamkan. Maka ketika Anda tidak memakannya, justru Anda menuhankan Tuhan selain daripada yang telah memberi perintah. Hanya karena keegoan. Mungkin latar belakangnya kasih atau kasihan terhadap binatang, sehingga membuat pola-pola yang lain. Harusnya ketika Anda takut dihinakan, ketika Anda takut dicela, Anda jangan kemudian melakukan satu prosesi agama yang tidak berlandas kepada perintah daripada Tuhan itu sendiri. Adakah perintah untuk jangan makan hewan? Tidak ada. Yang ada jangan makan babi, jangan makan binatang yang menjijikkan, jangan makan tikus. Selain daripada yang dilarang itu boleh. Kalau kita tidak memakan yang dihalalkan, berarti kita kufur. Kita tidak mengetahui, kita tidak menyembah kepada Tuhan yang telah memerintahkan kita. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Kenapa umat Islam itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Ketika umat Islam menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka seluruh instrumen perintah dan larangan harus kita lakukan. Itu bukti bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Sama seperti ketika percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, maka semua instrumen perintah, teori, prakteknya Yesus harus dilakukan. Itu berarti orang ini percaya. Tapi kalau dikatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, kita bukan domba dari Israel, tapi kita mengatakan kita pengikut Yesus, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang di luar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di luar Bani Israel yang mengaku pengikut Yesus, berarti orang itu tidak percaya kepada Yesus. Karena yang disebut percaya adalah melakoni, mengikuti, mentaati seluruh instrumen perintah, baik itu berupa lisan maupun praktek pekerjaan. Nah, makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku. Sekarang ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah kalian mendengar suara itu? Apakah kalian mengerti makna itu? Apakah kalian taat kepada perintah yang berupa lisan Yesus itu? Tidak, bukan? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Jelas itu. Jadi kalau Anda mendengarkan suara Yesus, berarti Anda kemudian harus mendudukkan perkara ucapan Yesus itu sebagai landasan dalam beragama. Contoh, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti menurut ucapan Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau ente percaya, Anda mengikuti pola itu, maka Anda adalah pengikut Yesus. Makanya saya mengatakan, berani mengatakan bahwa kalau kita ingin memaksakan kemudian perkara tentang siapa pengikut Yesus, maka Islam itu lebih pantas disebut pengikut Yesus. Karena ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Islam ikut kaidah itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Eloah Abraham, Eloah Yisha, Eloah Yakub, maka umat Islam mengikuti dan mendengarkan instruksi itu. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel, umat Islam lebih mengikuti kaidah itu. Berarti sebenarnya antara Islam dan Kristen, siapa pengikut Yesus di antara kedua kelompok ini? Saya mengatakan dengan pasti bahwa pengikut Yesus yang sejati itu adalah Islam, berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam Bible itu sendiri. Demikian.
Masya Allah. Mantap, mantap abangku. Ini 1000 luka katanya ada yang mau disampaikan. Kenapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Ehonya turunin bang. Lalu buat semuanya, Bang Juma dan sahabat yang lain, semoga sehat walafiat. Nah, makasih. Saya Bang, itu soundcardnya tolongin dari Bang, soundcard. Bang, izin Bang Luka dengar dulu bang. Bang, Bang. gua yang mahal Iya. ini sakit juga dengerin Nikul. Bang, didengar dulu bang. Tolong ehonya diturunin karena kita yang dengar itu risih bang, karena tidak nyaman di telinga. Ya, Afwan, sudah cukup? diturunin lagi bang sedikit. Sudah, pas. Bang Juma, mohon maaf ya kepada yang lainnya. Mungkin ada satu dari Katolik yang mau masuk Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia secara kapah sudah saya bimbing untuk bersahadat, tapi dia belum begitu jelas saya sahadatkan. Jadi mungkin saya nanti malam untuk kehadiran Bang Juma. Jadi saya minta nomor HP Bang Juma aja. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini dengan saya Adam Sujana Malik Ibrahim. Alamat saya dari Banten, Bang. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan Dinda Goldian atau Dinda Jibril. Iya, DM saya nanti bang. Iya, Siap. iya, boleh. Kalau saya dulu di grup WhatsApp bersama Bang Juma. Oh, Masya Allah. Siap. Tapi sudah lama saya kehilangan kontak sama Bang Juma. Baik, Oke. baik. Nanti tinggal di DM aja hostnya atau Bang Goldian di sini Bang. Nanti kita aturin. Iya, boleh. Dan di Nanti mananya. saya kirimkan nomor WhatsApp saya ya. Silakan Bang. Iya, nanti kita undang seorang dari Katolik yang mau masuk Muslim. Siap. Kita nanti sahadatkan untuk bersama, Bang. Siap. Iya, cuman begitu saja. Saya minta nomor Bang Juma dan saya minta nomor kawan-kawan untuk komunikasi gitu. Siap. Nanti Iya, Abang di balik layar. Abang DM aja hostnya Iya, atau Bang iya, Goldian, nanti diaturin semua. Iya, Jangan diulang-ulang. Kita iya, nanti jangan cuman diulang-ulang. begitu aja, Bang ya. Siap. Syukran Mohon maaf waktunya. sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam. banyak bang. wabarakatuh. Silakan. Di bawah dulu ya bang ya. Yuk. Bang Karol, Ya, ada yang mau ditanggapin dari kalau begitu saya balik sebenarnya ke kasus tadi saya ya. Tapi kalau saya terlalu memprioritaskan tubuh saya sampai ada fobia kalau tidak menikmati bahan-bahan yang berasal dari karbon yang jejak karbon yang panjang dan banyak, kemudian ada ketakutan macam ada fobia, apakah itu juga tidak berlebih-lebihan? Ya, makanya ada ini Bang, makanya ada batasan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan makanlah yang halal dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Makan yang baik dan halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tetapi jangan kau berlebih-lebihan, jangan kau mengikuti langkah-langkah setan. Apa langkah setan itu? Menjatuhkan manusia dari perspektif perut. Ya, kaidah perut umat manusia keturunan Adam itu jatuh dari sisi perut. Itu iblis itu merasuki manusia, menjatuhkan manusia dari nafsu perutnya. Orang korupsi karena perut, orang mencuri karena perut. Semua kemaksiatan itu muaranya di perut. Maka iblis datang memanfaatkan kelemahan manusia itu, yaitu dari sisi perutnya. Nah, Tuhan memberikan perintah, Adam jangan kau makan. Iblis datang. Andaikan iblisnya datang mengajarkan jangan kau duduk, tapi duduklah. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena duduk itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan syahwat. Tapi makanan ini yang mendatangkan syahwat, keinginan
secara rohani yang berbias kepada jasmani. Maka ketika ada perintah jangan makan, disitulah ujiannya, bentuk kesempurnaan kehidupan manusia. Maka iblis datang, makan, maka jatuh. Begitu ketika datang kemudian perintah kepada Nabi Musa sebagai syariat untuk Bani Yahudi, Bani Israel sebagai bangsa pilihan, Tuhan memberikan aturan-aturan, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Untuk apa? Untuk sebagai bahan ujian, karena itu menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan manusia. Maka orang yang memakan makanan yang diharamkan jatuh kepada kebinasaan. Orang yang tidak makan kepada makanan yang dihalalkan itu jatuh kepada kekufuran. Kufur nikmat namanya. Maka jangan berlebih-lebihan, diatur dalam Islam itu. Janganlah engkau berlebih-lebihan, makanlah yang haram, yang halal, yang baik dari bumi. Itu jelas itu kaidahnya. Tapi kalau juga yang dibolehkan tidak dilakukan, ya itu sama saja. Anda diperintahkan kemudian ibadah di hari Sabat, Anda tidak ibadah. Sementara makan makanan yang dihalalkan itu adalah bagian dari ibadah, karena itu adalah perintah. Seperti itu saudaraku. Jadi makan makanan yang diperintahkan itu adalah ibadah. Makanlah makanan yang halal dari bumi. Apa yang dihalalkan diatur oleh syariat. Di mana aturan syariat itu muncul? Di kitab suci yang kita anggap suci. Baca di situ apa yang dituangkan. Oh, ini yang tidak bisa dimakan, jangan dimakan. Oh, ini boleh dimakan, silakan dimakan. Memakan apa yang dihalalkan itu adalah pahala. Nah, di anda terlalu kejam terhadap diri. Itu zalim namanya, Bang. Anda tidak makan sesuatu yang dibolehkan, itu zalim. Orang zalim itu dah halal nar, di dalam neraka tempatnya orang zalim. Tidak boleh. Nah, di sisi lain, orang yang juga Kristen berlebihan. Malah kalau bisa pesawat tempur pun dimakan. Itu berlebihan juga. Maka Islam hadir untuk mengatur ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kan Yesus sudah memberikan bukti, ikan goreng bisa dimakan. Itu sudah bukti itu. Ternyata ada yang diatur untuk dimakan, ada yang tidak diatur untuk tidak dimakan. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Begini aja, Saudara Carol, kita kan sudah lama kenal nih. Boleh nggak Anda kemudian menunjukkan dalil di dalam Bible Anda tuh larangan memakan binatang? Ada nggak? Silakan Bro Carol. Dibuka mic-nya saudara. Silakan. Baik, sebenarnya seperti mana tadi saya sudah jujur mengungkapkan, tidak ada yang secara tegas mengungkapkan larangan itu. Nah, jangan bikin aturan. Di dalam Amsal 5 nomor 3, dalam Amsal 5, di situ dikatakan bahwasanya Amsal 3 nomor 5, di situ dikatakan bahwa berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, jangan kepada pemikiranmu sendiri. Amsal 3 ya, nomor 5. Itu jelas itu. Maka orang yang disebut anak Tuhan, Amsal 3 nomor 11 12 adalah orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti orang anak yang mendengarkan didikan dari sang ayah. Itu dalil. Maka ketika sang ayah mengatakan makan ikan Yando, jangan nggak makan, ya makan. Itu baru disebut anak yang baik. Begitu juga hamba yang baik adalah hamba yang kemudian mentaati perintah Tuhannya seperti seorang anak mendengarkan titah ayahnya. Amsal 3 11 12. Jadi kalau Anda ditanya sama ayah, nak makan ikan, Anda menolak, tidak makan, itu Anda tidak taat berarti. Anda oh nggak boleh, kasihan dia, ikannya kasihan. Nggak boleh Anda bikin prinsip kayak gitu. Artinya Anda membuat aturan di luar aturan Tuhan. Berarti Anda lebih layak dituhankan oleh orang Kristen daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan dilanggar perintahnya. Lah Anda membuat aturan sendiri. Apakah Anda sadar dari sisi itunya? Kalau tidak ada larangan, kenapa Anda membuat aturan sendiri? Ketika Anda membuat aturan sendiri di luar aturan Tuhan, berarti Anda menjangkali Tuhan. Yang salah itu ketika diharamkan. Jangan kamu makan babi. Wah, diharamkan. Itu yang keliru. Jangan kau makan tikus. Dimakan. Itu yang keliru. Tapi kalau ada perintah untuk memakan yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di udara, silakan Anda makan selama itu tidak melanggar kaidah hukum. Di udara misalnya,
Tak ada perintah makan pesawat. Jangan Anda makan pesawat. Di laut, jangan makan kapal laut, pelni. Jangan. Di darat, jangan makan kontraktor. Traktor jangan dimakan. Itu kaidahnya ada. Maka ekosistem terjadi dengan baik. Jaring-jaring makanan terjadi sesuai dengan kadar yang sudah diatur oleh pencipta kita. Saya kira begitu. Lanjut dulu sebentar, Dinda. Saya makan siang dulu sebentar. Lanjut. Siap, monggo. Oke. Silakan Bang Ibal atau Bang Goldian. Gue bisa sambil kerja nih. Oke. Ya, Afwan, maaf tadi ada telepon. Silakan Goldian mungkin. Udah, tadi yang disampaikan Gurunda, coba ditanggapin sama Bang Kerel. Dan ini ku Ya. sapa dulu. Bro Andi, Betul. selamat siang. Bro Andi. Oke, gimana Bang Kerel? Oke, Kerel mungkin mau menanggapi dulu Goldian kali. Kerel silakan buka mute-nya. Ya memang saya menyambung tadi, memang saya sudah akui tidak ada secara tegas larangan, tidak pula ada perintah. Tidak ada larangan dan tidak ada perintah, tetapi ya semuanya kan walau bagaimanapun perlu berdasarkan dalil. Dan dalil ya ada tafsirnya. Dan kalau melihat menyimak Semuanya berdasarkan dalil, begitu diminta dalil kok nggak ngasih dalil? Gimana sih? ya, dalilnya Aneh. Ya, oke, sebentar dulu Kerel, saya sapa tamu dulu. Ya, Insinyur KH, selamat siang saudara. Dari Idris, selamat siang. Saya memastikan ini akun asli Bang Suma. Soalnya banyak tappingan di bawah itu. Oh iya, sudah Bang. Terima kasih. Ini akun. Ya, dengar ya kawan-kawan semua. Iya. Ini akun asli ya. Iya, Jangan makasih ada Bang yang ya. mengatakan ini palsu. Iya, oke Iya, makasih syukur Bang. ya. Ya. Assalamualaikum. Oke, dari Idris, selamat siang dari Idris. Dari Idris, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Islam ya cuma coba-coba naik aja pertama Oh ya kali. sudah kalau kayak gitu. Siap. Terima kasih banyak Abangku. Izin saya turunkan, kita kasih slot buat teman-teman Kristen biar dialognya Ya, jalan. silakan. Terima kasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Oke, Kerel, gimana Kerel? Tadi kau berbicara semuanya harus berdasarkan dalil dan data. Ketika Gurunda meminta data, kau nggak mampu kasih data. Gimana kau ini? ya saya harus akui tidak ada data setahu saya ya. Mungkin ya kalau yang Nah, terus lain tahu. kalau tidak ada data, bagaimana caramu menanggapi Gurunda? Ya seperti yang ayat-ayat tadi yang sudah saya sampaikan itu ditafsirkan dan itu dilihat sebagai pasal-pasal untuk melihat untuk mengambil kesimpulan bahwa ketetapan awal itu dan spirit awal dari penciptaan awal di kitab Kejadian ya atau Beresit itu ya itu semuanya pada awalnya itu adalah manusia konsumsinya tumbuh-tumbuhan. Jadi ya ketika orang tahu, Ada datanya nggak itu? tahu Ada datanya nggak itu? ya kembali ke Kejadian 1 ayat 29. Apa tertulis di situ? Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Yesaya 62 ayat 25. Iya, apa tertulis di situ? Tentang konsumsi yang menjadi makanan manusia di Kejadian 1 ayat 29. Ya, apa saja yang boleh dimakan? Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 tentang bagaimana ular, tedung, bagaimana hewan-hewan predator itu yang kita anggap sekarang hewan buas ya. Ular apa semua, beruang, mereka itu hidup berdampingan dengan hewan-hewan yang jinak. Lu bicarakan hukum rimba atau soal makanan kau ini? Kau bicara apa sebenarnya? Saya nggak nangkap nih. Afwan Gurunda, silakan Gurunda mungkin. Makan siang, banget siang Bang Zumanya. Oh, Disambung Bang aja, Zuma lagi makan siang. Oh ya, aku lagi makan juga nih Bang Jip. Sambil makan kali ya. Ya, Bro Carol. Jadi apa yang disuarakan Bro Carol ini sebenarnya? Apa yang ingin Anda sampaikan terkait masalah makanan ini? Kadang orang Kristen ini kalau berbicara makanan saya rasa nggak konsisten. Karena banyak apa yang tertulis dalam perjanjian lama
Contoh tadi yang disampaikan oleh Gurunda, babi dan lain-lain itu dilarang dimakan, tapi Anda tetap makan itu. Ya, Anda buat aturan sendiri nih. Ya, demikian ya, karena Oh. yang kami lakukan kan itu ya kami yang bukan apa yang bilang. Ya kami yang memiliki kesepahaman dalam kelompok IVS contohnya ya melakukan ini, Bro. Jadi kelompokmu ini apa namanya? Kelompokmu ini? Indonesia Vegetarian Society atau Indonesia Vegan Society. Jadi nggak makan daging? IVS. Nggak makan daging? Ya, Karena memang tidak bisa makan daging atau kau ngarang-ngarang sendiri aja memang buat aturan? Apa? ya karena kajian ya, kajian kesehatan, lingkungan dan biblis juga. Kalau orang Kristen yang mau itu ya ada kajian bisa mereka kaji secara biblikal. Oh, secara biblikal di mana tertulis bahwa Anda hanya diperbolehkan makan tumbuh-tumbuhan itu, tak boleh makan daging? Mana? Saya katakan tadi semangatnya ada di Kejadian 1 ayat 29. Nggak ada itu ngarang namanya tafsirmu pribadi itu. Anda baca 2 Petrus 1 nomor 20 dulu, baca. Baca. Ya boleh juga sih Kejadian 1 Korintus 6 ayat 12. Nggak bisa, kitabmu tuh nggak bisa berdasarkan tafsir, Dinda. 2 Petrus 1:20 itu jelas. Segala satu nubuatan yang tertulis dalam kitab suci itu tidak boleh. Harus Tidak oleh boleh ditafsirkan kuasa misterium. Oh, ini ngarang aja, nggak kayak gitu ayatnya. Segala nubuatan yang tertulis dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya, benar. Makanya kan Nah, terus kalau kau hanya berpatokan, begini, kalau kau hanya berpatokan kepada tafsir tak jelas, maka dasarmu tuh tak kuat. Ada di ensiklik. Kau ini apa? Juga. Bang Iwan Mozart, komunitas vegetarian tapi bawa-bawa ormas Kristen. Gak jelas kau ini. Organisasi kau libatkan sama agama. Aturan kau buat sendiri. Tak ada aturan Tuhan macam itu. Yang dilarang itu makan babi dan binatang-binatang menjijikkan. Kalau tidak kau dilempar dalam neraka. Yesaya 66 nomor 17 kau anda baca. Daging babi, tikus, binatang yang menjijikkan. Itu tak boleh kau makan. Kan yang kami praktekkan saja kalau gitu. Ya kalau begitu ya nggak usah kau ngaku-ngaku Kristen. Bukan Kristen kali kau ini. Ya terserah. Yang jelas saya membawakan foto profil saya. Karena yang mempraktekkan ini kan bukan hanya saya saja, bukan hanya Kristen saja. Bahkan mungkin Kristen jauh lebih sedikit yang mempraktekkan ini. Iya, ini Komal bukan debat soal makanan. Kalau kelompok mau makan batu juga nggak masalah, makan aja batu. Enggak, feeling saya dia salah agama, Bang. Mestinya Kayaknya. Hindu. Nah, bener. Kok jadi Kristen Anda? Bener Bang Jip, sepakat aku. Ya, saya pikir orang yang mau begini Karel ya. tidak perlu Hindu, tidak perlu Buddha. Anda paham nggak Komal ini dibuka tujuannya buat apa? Hah? Supaya ada perdiskusian kan? Iya, bukan berdiskusi soal makanan. Kalau soal makanan kau diskusi sama instrumen senam sana. Tapi bagi kami makanan itu bukan hanya soal apa ya? Makanan itu soal keberpihakan. Dan ketika kami atau saya belajar agama ya saya pikir saya harus berpihak pada yang tidak patut dikorbankan. Contoh. Macet. Aku minta contoh tak mampu jawab. Silakan jawab. Contohnya apa? Contoh apa? Ya, contohnya apa dari apa yang kau narasikan tadi? Ya, soal keberpihakan kan, ya ketika orang belajar soal mendapatkan tentang kasih, belas asih, mendapatkan pemahaman tentang anugerah, hidup adalah anugerah, siapa pencipta, siapa makhluk. Ya wajar saja ada beberapa, contohnya saya yang mau berpihak pada yang tidak mengancam, tidak berbahaya. Maksudmu ini apa sih? Tidak berbahaya, tidak beracun. Oh, makanan-makanan ini. Yang awalnya bahan makanan itu. Sebelum mereka menjadi makanan.
Ya terserah kau kalau itu hak Siapa? kau. Terus kaitannya sama agama apa? Ya soal keberpihakan kan. Gak nyambung kau ini. Enggak, Apa kalau keberpihakan? dalam agama kan kami juga diajarkan, saya tahu, saya belajar bahwa untuk itu harus peduli, berpihak kepada siapa harus saya berpihak, kepada yang mana saya harus peduli. Maka dari itu saya tidak mau mengorbankan asal-asalan. Gitu. Bang Jip nangkap gak dia bilang apa bang? Wallah enggak. Sama anjir. Bentar. Gue hari Ya, ini, buat ini makan apa, Bang? kuaci nih. Kayak Kemudian Bui, itu- kayak Bui Hanjay ngomongnya banyak isinya nggak ada. Nggak paham. Nggak paham, mulu nggak paham. Gue juga nggak paham nih ngomong apa sebenarnya. Agama itu tentang keberpihakan. Keberpihakan berkaitan dengan makanan. Makanan Ya kan, itu keberpihakan pada yang termasuk keberpihakan kepada mereka yang tidak patut lagi dikorbankan kan. korbankan. Keberpihakan kepada mereka yang lemah. Keberpihakan kepada mereka yang kecil, marginal. Maka dari itu dalam ensiklikal Laudato Si artikel 92 ada terjemahan setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Terus Ya, terus inilah yang saya pikir saya berusaha menerapkannya. oh, menurutmu itu membunuh makan kambing itu kekejaman terhadap hewan gitu. Ya, bisa ada orang yang sampai Nah, jawab aja pertanyaan saya. Menurutmu makan daging iya, itu bisa ada yang seperti itu, sama seperti Kak Seto, bukan Kak Seto. Semaldo yang biasa dikenal di Komal. enggak, kamu yang saya tanya. Kamu yang kau yang saya tanya, kau. Menurutmu seperti itu tidak? Ya, untuk saya ya seperti itu. Karena sesuai dengan Makan ikan itu kejam. sesuai dengan Markus 4 ayat 24. Oke, baik, sebentar. Berarti kalau makan hewan itu kita sama mengorbankan hewan itu nggak baik gitu ya? Ya nggak? Iya, iya, iya. Anda percaya nggak Yesus itu dikorbankan untuk menebus dosa Anda? Yesus dikorbankan ya karena karena orang-orang tidak suka dengannya. Karena mereka bersekongkol untuk melakukan pembunuhan, pembunuhan Ya. terhadap. Impactnya saja. apa? Iya, impactnya Anda mendapat jaminan penebusan dosa kan? Kalau saya tidak. Menurut Anda Keselamatan tidak? itu harus sendiri. Keselamatan itu kerjakan keselamatan. Wah, lain Kristen kau ini mungkin. Iyalah supaya foto profil di Tanya, dia tuh nggak percaya Yesus Tuhan. Hah? Dia nggak percaya Yesus Tuhan. Tanya siapa Tuhan yang benar. Lo nggak tahu, Cok. Aku Kalau soal Tuhan itu saya sesuai foto profil saya 9 ini Tuhan saya. ini Manuel nih. Bun. Selamat siang, Manuel. Halo. Gol, gua makan bentar, Gol. Apa? Ya? Tuh, aku ambil makanan ini ke Nah, apa sih ini? Saya ingin bertanyakan pertanyaan tadi, mengapa ya di perjanjian lama hewan yang hewan yang diperkaos oleh manusia, hewan juga ya sekaligus juga hewan itu dibun-bun. Mengapa ada hukum seperti itu? Tadi kan udah dijawab sama Bang Zuma. Tapi kan bukan Kristen yang jawab. Oh, tanya Kristen Immanuel nih. Iya, ini yang saya mau tanya. Silakan Immanuel. Bisa kah dikomentari? Coba, di mana ayatnya itu biar kita bahas sama-sama. Host Yang bisa kitabnya tidak? itu? Sudah temukan host di Immanuel. maaf. Di Keluaran 20 tadi. Keluaran, ya di situ, oke. Ya, di ayat berapa ya? Belasan lah. Iya, berapa belas? Rol. Ya, kalau gitu skip dulu lah. Saya mau cari dulu. Hah? Oke, skip lagi. Ngeles. Hari ini. Iya, yang lain dulu, lanjut dulu yang lain kalau gitu. Lah enggak, tuduhan lo tadi jelasin dulu bagaimana? Iya, di perjanjian lama Keluaran itu
Ketika hewan itu diperkaos oleh manusia, hewan juga itu dibun-bun sekalian dengan manusianya. Tuh Immanuel jelasin. Ada hewan diperkaos sama manusia, maka yang dibunuh manusianya dan hewannya begitu. Itu kata Karol. Kata Karol. Oh. Ya kalau memang seperti itu tertulis oleh kitab Musa, ya memang itu hukum Taurat yang diturunkan oleh Tuhan, ya begitu, dibunuh hewannya gitu. Tapi kan yang bersalah di situ, pihak yang bersalah kan manusianya. Mengapa hewannya juga itu kan? Siapa yang paling pintar? Dia yang paling bersalah. Siapa? Kan manusia yang paling berotak daripada hewan. Nah, yang manusianya pun dihukum benar. Hewannya sudah pasti dihukum, sudah menajiskan juga hewan itu, menajiskan si manusia itu. Keduanya bersalah. Sama-sama sesat berdua ini anjir. Ya, tapi mengenai apa yang diperintahkan Musa tentu kan dari Tuhan. Ya, kita gimana tuh, Carol? nggak bisa melawan firman Tuhan. Nah, gimana tuh, Carol? Carol ini Kristen ya? Oh ya, Karel, kau Kristen, Karel? Karol. Ya. Oh, bisa diuji lah dulu ya. Percaya kau Yesus sebagai Tuhan? Ya, sesuai saja dengan Yohanes 17 ayat 3. Sebentar. Percaya kau Yesus mati disalibkan? Ya? Percaya kau Yesus mati disalibkan di kayu salib? Oh iya. Kalau itu ya, percaya sesuai sejarah. Percaya kau, satu lagi, percaya kau kematian Yesus menyelamatkanmu dari dosa? Dari Kalau itu hukuman? belum tentu. Kalau itu belum tentu. Sekali lagi kutanya, percaya kau bahwa sebentar, kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya akan membangkitkanmu di akhir zaman? Kau percaya itu? Saya lebih percaya membangkitkan saya ketika saya taat patuh pada ajaran Yesus. Oh, Bukan pada berarti darah-darah. menurutmu, sebentar Karol, berarti menurutmu perbuatan baikmu lah yang menyelamatkanmu, bukan darah Yesus, gitu? Perbuatan baik. Begini, apakah perbuatan baikmu lah yang Perbuatan atau amal baik dan baik? pilihan yang tepat. Sebentar Perbuatan Karol, baik, pilihan tepat, keberpihakan pada yang lemah. itulah yang menyelamatkanmu. Ya, bisa. Tegaslah. Ya. Kau tidak percaya bahwa karya keselamatan yang dilakukan Yesus melalui kematiannya akan menyelamatkanmu dari kematian kekal. Kau nggak percaya itu? Percaya kau dengan itu? Tidak bisa. Oh, Harus patuh berarti pada ajarannya. patuh pada ajarannya teladan-teladannya. dan tidak percaya dengan karya keselamatan itu. Patuh pada ajarannya sudah cukup. Contohlah dulu, Pak. Apalah ajaran Yesus yang kau patuhi? Ajaran Yesus. Yang kau patuhi sehingga kau Yohanes yakin kau. 14. Yohanes 14 ayat 12. Tidak makan babi. Ya, termasuk itu. Oke. Kapan Ajaran Yesus. Sebentar lu, Iqbal. Kapan Yesus menyuruhmu untuk tidak makan babi? Jelas, Matius 5, 17, 18. Sebentar Iqbal. Kapan Yesus berkata di kitab suci, jangan makan babi atau bersunatlah kau pada hari yang ke-8? Adakah Yesus mengajarkanmu untuk tidak makan babi? Ada. Tunggu Iqbal. Coba sekarang. Kejadian 1 ayat 29 saja. Kejadian 1 ayat Kejadian itu 29. Yesus belum ada di kitab Kejadian, belum ada pembahasan Yesus di Kejadian. Mulai Matiusnya Yesus. 1 Korintus 6 ayat 12. Kok silakan coba buka Korintus. 1 Korintus Satu Korintus. Botol Karel. Itu cemalanya. Karel, kau bantu kau Karel. Matius 5 nomor 17, 18, 19 cepat. Oke. Terima kasih untuk bantuannya. Coba. Bantu dulu dia Iqbal. Matius berapa tadi itu? Buka dulu Karel. Bantu. Matius 5, 17, 18, 19 cepat. Apa kata Yesus? Ada nggak Yesus berkata jangan makan babi? Bacalah. Bukalah Karel.
Ya, saya sulit sih sebenarnya untuk data-data Bible karena sangat saya pegang itu adalah ensiklik Laudato Si artikel 92, setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Matius 5, 17, 18, 19 dikasih tahu kok. Ya oke, hanya Alkitabnya tidak ada kisah ya. Nih, bacakan. Ya, terima kasih. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik daripada hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Yesus datang bukan untuk Mana narasi babi? Ya, sebentar. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Perintah larangan makan babi yang tertulis dalam kitab Imamat itu termasuk daripada hukum Taurat yang terdiri daripada 613 mitzvot. Selesai. Yesus taat kepada hukum Taurat. Di mana kitab Imamat dikatakan babi nggak boleh dimakan? Muhammad 11. Yesaya 66 nomor 17. Apalagi? Mana baca? Ya bacalah. Yesaya 66 nomor 17, yang makan babi dilempar ke neraka itu. Baca. Tadi katanya Yesus menyuruh jangan makan babi, ajaran Yesus jangan makan babi. Mana kalau Yesus bilang jangan makan babi? Yang tertulis dalam yang tertulis mana Yesus berkata tidak boleh makan babi? Macet. Matius 5 17 nomor 18. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Taurat ya kata aja kan, bukan babi. Ya. Baik, saya tanya, hukum Taurat itu ada berapa? Kok jadi kota aja? Mana Yesus berkata jangan makan babi? Hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat kan banyak ini. Ya, ada berapa? Ada berapa? Jadi di sini macet, tak tahu kau. Kau aja tak tahu. Yang tidak kaliannya. Jadi disitulah kau tak paham. Dia bilang, aku datang bukan untuk. Nih, dengarkan saya. Nah, dengarkan dulu aku. Kabur kau kan, tak usah kabur. Aku sambil makan aja lawan kau ini, sepele. Nih. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota ataupun satu titik daripada hukum Taurat tak boleh kau tiadakan. Lukas pasal 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Saya tanya Anda, yang tertulis dalam Yesaya 66 dan kitab Imamat itu termasuk daripada hukum Taurat apa bukan? Kau yang menerang. Tunggu dulu. Pertanyaan saya, sabar pertanyaan saya. Yang tertulis dalam Yesaya pasal 66 nomor 17 dan dalam kitab Imamat terkait larangan makan babi dan binatang-binatang yang menjijikkan, apakah itu termasuk daripada hukum Taurat yang ada dalam 613 mitzvot? Iqbal, kau kan narasumber. Tak mampu kau jawab. Kau melemparkan ayat, masa kau menerangkan, kau bertanya, kau menerangkan, kau bertanya. Cek, Assalamualaikum Bang Hadi. Misalam. Janganlah kau kan minta dalil. Kau minta dalil. Di mana Yesus melarang Anda makan babi? Ya, saya kasih tahu Anda, Yesus itu seseorang yang taat kepada hukum Taurat. Perintah ataupun larangan yang tertulis dalam Perjanjian Lama itu adalah sesuatu yang bukan datang untuk ditiadakan oleh Yesus, tapi digenapi Yesus. Salah satunya larangan makan babi. Larangan makan babi itu ditaati oleh Yesus. Maka Anda jangan makan babi. Sebab tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor 6, Anda diwajibkan hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Jangan kau makan babi. Kau jadi narasumber ya Iqbal, aku jadi juru tanya ya. Kalau kau sepele aja sambil makan ayam Kentucky aku ini. Manuel dari dulu kayak gitu. Sekarang aku tanya kau Iqbal. Apa maksudnya itu Yesus mengatakan tidak ada satu iota pun, maksudnya seperti apa itu? Ya, satu titik, satu abjad itu tidak boleh ditiadakan. Satu titik bahkan satu abjad tidak boleh ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu sebelum lenyap langit dan bumi ini, sebelum kiamat. Terjadi maksudnya apa? Sebelum kiamat. Ya, sebelum kiamat lah. Dari mana kau pandai-pandai mengatakan seperti sebelum kiamat? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, saya tanya Anda, kalau lenyap langit dan bumi itu artinya apa? Lenyap langit dan bumi. Kiamat bukan?
Dari mana kau tahu lenyap mana bumi dan langit? Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik daripada hukum Taurat tak boleh kau tiadakan. Saya tanya Anda, lenyapnya langit dan bumi ini kiamat bukan? Kau taunya maksud lenyapnya langit dan bumi itu? Saya tanya Anda, lenyapnya langit dan bumi ini kiamat bukan? Tak mampu Jadi kau jawab. Kau narasumber, kau juru tanya. Mana Jawab. Ya kau jawab. Kau Kau bertanya kepadaku, kau bilang satu iota itu apa? Sebelum semuanya terjadi itu apa? Maka saya jelaskan kepadamu, lenyapnya langit dan bumi yang dimaksud dalam kitab Matius itu adalah hari kiamat. Kau tolak, kalau kau tolak, ya kau kasih aku dalil. Dari mana? Dari mana kau tahu itu artinya ke situ? Dari mana? Ya dari mana aku tahu? Semua umat beragama tahu lenyapnya langit dan bumi itu hari kiamat, botol. Kau pikir bumi dan langit ini lenyap hari apa? Hari Natal. Assalamualaikum Bang Andi. Kan sebelum semuanya terjadi, semuanya itu maksudnya kemana? Sebelum semuanya terjadi, sebelum terjadinya hari kiamat. Kok hari kiamat? Kok dari situ kok ada pandian kau? Tuh, kau pandai-pandian. Itu dalil, makanya kau baca. Dalil. Ini loh Bang Iqbal dilembuti kalau dia, jangan dia orang. Aku lagi makan Bang Andi, lanjut dulu Bang. Ya, Sebentar, gini, Bang. Aku loh minum Bang dulu, minum dulu. Immanuel. Ini ya, Ya. Yesus itu tidak pernah ngomong dalam mulutnya bahwa dilarang makan babi. Betul. Karena Yesus hanya taat sebagai hamba, taat terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Tuhan. Yesus cuma ngajarin kayak gitu. Paham sampai sini dulu pembukaannya? Teruskan, paham. Nggak, udah paham nggak sampai di sini dulu? Halaman Yang pertama. kau nyatakan itu benar. Lanjutkan Benar. lagi. Halaman pertama benar. Tepuk tangan. Halaman kedua. Lanjut Hendy. Halaman kedua. Yesus diutus ke muka bumi untuk Bani Israel. Dia harus taat terhadap perintah Tuhan. Sebagaimana yang diperintahkan juga Nabi Musa. Yesus taat. Termasuk hukum-hukum yang ada di hukum Taurat. Termasuk babi itu haram. Jadi Yesus ini taat, jadi dia tidak makan babi. Halaman kedua, paham? Salah. Oke, benarkan. Oke, jadi Yesus itu datang atau turun ke dunia bukan hanya untuk Bani Israel. Jadi kenapa bisa begitu? Ada diceritakan itu tentang dua kawanan domba. Satu dari kawanan itu domba yang kawanan orang Israel, satu lagi dari non-Israel. Jadi yang domba dari Israel, dari satu kawanan ini, aku melihat ada dua kawanan domba itu. Artinya orang Israel itu sendiri itu adalah orang Israel yang beriman. Dan kawanan domba yang lain itu adalah umat-umat beriman di luar bangsa Yahudi. Sehingga, Oke, cukup. Jadi halaman kedua kita ralat. Sebentar, Hendy. Oke, cukup dulu, jangan panjang. Jadi halaman kedua. Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tetapi Ya udah cukup, juga nggak untuk apa-apa. seluruh bangsa-bangsa. Oke, karena kita hanya Satu lagi, mengenai satu babi lagi, dulu nih. Satu lagi, kasih dulu tamumu agak ngomong panjang. Kau jangan dulu dominasi dulu tamumu. Satu lagi tentang amanat agung ya. Amanat agung itu kan Yesus sendiri yang ngomong bahwa pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka, ke seluruh bangsa disuruh loh, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu, silakan Andy. Ya. Halaman kedua, Yesus itu taat terhadap hukum Taurat, termasuk Yesus taat terhadap perintah dilarang makan babi. Halaman kedua, setuju? Benar, itu Yesus Benar. taat terhadap- Halaman ketiga ya. Hmm. Halaman ketiga, Yesus di situ sebagai hamba Tuhan yang taat terhadap perintah Tuhan. Halaman ketiga, setuju? Ya udah, terus setuju. Setuju. Kalau Yesus, halaman keempat, kalau Yesus taat terhadap hukum Taurat, Ya, bolehkah Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada para murid-muridnya, kepada pengikutnya, kepada orang yang mendengarkan bahwa Yesus berkhutbah
membawakan imamat 11:7 bahwa janganlah makan babi. Setuju atau tidak? Yesus mengajarkan hukum Taurat, bisa, setuju, dia kan guru. Setuju. Artinya Yesus mengajarkan babi itu haram. Halaman kelima. Teruskanlah. Oke, terima kasih, selesai. Tepuk tangan. Pak Jibril, selesai. Tepuk tangan. Kalau kau akui Yesus tak makan babi, taat kepada hukum Taurat, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk janganlah kau makan babi, nanti kau masuk neraka. Anda mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor 6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia hidup di dalam dia, maka dia wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Kalau Kristus tak makan babi, kenapa kau pesta pora hari-hari makan babi? Nah itu kau pikir seharusnya. Mana Yesus mengajarkan jangan makan babi? Sudah dikatakan berkali-kali dia taat kepada hukum Taurat, Dinda. Aku lu halaman kelima. Oh, ada gurunda. Assalamualaikum, Gurunda. Sekarang sebentar. Lanjut Panglima. Sekarang gini. Lanjut Panglima. Sekarang Udah sama Panglima. Dengar saya. Ada Panglimaku. Lanjut Panglima. Sebentar. Kutunjuk kalian lanjut. dulu. Apakah kalian umat Islam ini mengikuti ajaran Yesus? Kalau secara langsung perintah, tidak. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Sekarang saya balik nanya. Tegas tuh, kalian kan Adakah, mengatakan sabar. sunat, Yesus disunat, Yesus dikapani, kami Yesus Iya. puasa, kami puasa, kami kutanya untuk kalian dengan tegas. Apakah kalian mengikuti apa yang diajarkan Yesus? Yang dilakukan Yesus itu adalah hukum syariat untuk kaumnya Bani Israel. Yang kami lakukan Bukan adalah itu hukum pertanyaannya. yang didatangkan ke... Sekarang ini, jawab dulu pertanyaanku. Pertanyaan nggak dijawab pertanyaan. Kami bukan pengikut Yesus, kami bukan Bani Israel. Dia Jelaskan ya. Kami bukan pengikut Yesus. lagi. Tegas dulu, tegas. Apakah kalian mengikuti ajaran tanya Yesus? pada saudara, kami tidak mengikuti ajaran Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sudah kubilang. Makanya jangan pandai-pandaian. Kalian mengikuti ajaran Muhammad. Kami tidak mengikuti ajaran Yesus. Kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, kebetulan ajaran Yesus pandai-pandaian dia. Kalian mengikuti. Kami bukan serigalanya berdomba. Mengikuti ajaran Sekarang dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan perkataan saya. Ini sebuah pertanyaan yang mengikuti ajaran Yesus. Itu munafik. ya, saya sudah bilang kami bukan pengikut Yesus. Gila kau itu. Woi, orang gila kau itu. Kau tidak waras kau itu rupanya. Saya sudah bilang kami bukan pengikut Yesus. Bahlul. Gini. Orang gila kau itu. Jadi kenapa Saya bertanya nih sekarang. Itu ajaran Yesus. Saya bertanya nih sekarang samamu. Apakah ada larangan makan babi untuk orang-orang di luar Yahudi? Jawab. Jawab dulu. Apakah ada nggak larangan makan babi? Enggak ada. Terus ngapain kau bawa Yesus dalam hal ini? Ngapain kau bawa Yesus? Kau makan babi itu karena kau bukan pengikut Yesus. Di mana Yesus Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, ada nggak larangan untuk makan babi di luar Yahudi? Ada nggak? Dengar ya. Ada nggak? Parmalim dilarang makan babi. Parmalim orang Batak. Di mana? Di mana firman Tuhannya? Di mana firman Tuhannya mengatakan Tuhan melarang makan babi kepada Parmalin? Mana dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Mana? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Tanya sama Parmalim itu. Parmalim orang Batak dilarang makan babi. Ya. Jadi orang Kristen mau makan babi, mau makan tai sapi, mau makan kuda nil, ndak ada larangannya. Jangan kau sosok paten kau. Kristen itu kelompok manusia yang bakal dibakar api neraka. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18 itu jelas.
Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Nah sekarang ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Tidak ada. Tidak ada larangan makan babi. Artinya Kristen ini memang dipersiapkan untuk jadi bahan bakar api neraka. Api neraka itu tidak akan menyala kalau tidak ada Kristen di dalam sebagai bahan bakarnya. Itu harus kau paham itu. Berarti macam kayu bakar lah kami ini cuma. Oh iya dong, kamu itu bahan bakarnya. Kalau di Islam jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Ada perintah untuk jangan makan babi. Makanya umat Islam tidak makan babi. Sedangkan rujukan kita antara Islam Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi. Yesaya 66 nomor 17 dan seterusnya. Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi dan binatang-binatang yang menjijikkan dan balau tikus. Kristen lah itu. Maka saya bertanya, ada nggak larangan makan babi di Kristen? Nggak ada. Berarti kamu makan babi? Makan babi. Baru berarti kamu itu akan dibakar di neraka. Solusinya supaya tidak dibakar, solusi supaya tidak dibakar api neraka, ya masuk Islam. Karena di Islam dilarang makan babi, kan begitu. Sekarang ulang lagi pertanyaannya, ulang lagi. Ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Ada nggak? Ada nggak? Spesifik nggak ada. Iya berarti Kristen ini dipersiapkan untuk bahan bakar api neraka. Udah selesai. Lah, dipasrah. Pasrah jadi bahan bakar. Ya udah lah, kalau kita semua bilang ya udah, jadi bahan bakar pun nggak apa-apa lah. Janganlah. Makanya Islam datang sebagai jalan keselamatan. Islam datang menyelamatkan orang-orang yang diancam. Diancam orang-orang. Jadi kayu pun nggak apa-apa lah. Diancam orang-orang pemakan babi itu dibakar api neraka. Islam datang memberi solusi. Kalian yang tidak pernah dilarang makan babi, sekarang kau dilarang makan babi. Ini legalitasnya. Maka kalau tidak mau dibakar api neraka, masuk Islam. Paksa aku jadi kayu bakar. Tidak bisa, bukan dipaksa. Saya kan bertanya, ada nggak larangan makan babi? Ada nggak larangan makan babi di Kristen? Hanya karena nggak makan babi jadi kayu bakar. Anda baca Yesaya 66. Aku Tuhan, aku Tuhan akan datang. Jadi kayu bakar api neraka. Dalilnya mengatakan itu. Dalil Yesaya 66 itu dalil. Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Itu dalil. Semua. Maka sekarang muncul pertanyaan, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini memberikan kemudian larangan kepada Kristen makan babi? Tidak, katamu. Berarti Tuhan membiarkan Kristen menjadi bahan bakar api neraka. Tapi ini cocok ya Bang Zuma ya berarti ya. Karena narasi saya kan selalu, sejarah akan selalu berurang. History will repeat itself. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena makanan. Berarti Bang Immanuel ini juga masuk neraka gara-gara makanan. Makanan, iya harus. Dalil yang mengatakan itu dalil. Siapa yang makan babi jadi kayu bakar? Neraka. Lah dalil, Cok. Dalil ku baca. Baca dalilnya. It's sweet. Itu dalil gimana ceritanya? Makanya saya bertanya, ada nggak larangan makan babi di Kristen? Nggak ada, Bang. Ya sudah, berarti Tuhan sudah mempersiapkan api neraka bahan bakarnya kalian Kristen. Gantian cuma ya, habis kau aku ya, enggak ya. Jadi kau sudah akui? Jadi kau enggak, tunggu dulu. Kau sudah akui bahwa kamu akan jadi bahan api neraka? Enggak. Lah dalilnya begitu? Bagaimana ceritanya? Kok paksa aku harus mengakui? Akan ada dalil. Kita beragama itu karena dalil. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api beserta kereta-keretanya, akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di
Wah, kena Gurunda, kena. Iya, violations. Kena Gurunda. Itulah Larangan tadi sih, kalau saya lihat sih, walaupun tidak secara tegas sih, memang harus peka juga sih. 1 Korintus 6 ayat 12. apa itu Karol? Nah, sabar dulu Karol. Kau diam aja lah dulu. Ini sengit ini. Biar dia pintar ini. 1 Korintus 6 ayat 12 itu larangan. Karol, kau ini kan dinomu tak jelas. Kau kan tak jelas. Islam bukan, Kristen bukan, kau Hindu bukan, Buddha bukan, tak jelas. Tapi kan foto profil saya jelas. Ya jelas, organisasimu vegetarian. Udah kau ikut aja itu, terus bicara agama. Warnamu jelas dulu Karol, jangan abu-abu. Wah jelas lah, sesuai foto profil lah. Semangka yang lihat itu. Ntar lo. Ada semangka. Ini ada B2, ada water, ada world hunger. Ya justru tidak jelas ini. Apa itu? Kalau Mana ini justru semangkanya? tidak jelas. Enggak, gue Yang nggak merah lihat itu semangka. bukan semangka itu ada semangka di Itu piring. hati, itu hati. Itu Oh, cinta, compassion, ya, hati, compassion. heart, love, botol kali Manuel. Semangka. Ini semangka bodoh. Pantes lo jadi bahan Mana yang bakar. semangka? Mana yang dipandang sebagai semangka? Ajar kau bilang vegetarian, makanya warna merah aku pikir semangka, yang semangkanya apa sih? Kenapa lo kau percaya? Harus yang dua di atas supaya jelas. Oh, Kalau Karol, begini makanya justru tidak jelas. jelas kok Karol. Yang Kristen, Islam, vegetarian. Kau gimana nya? Kau Ya jelas yang lah merah- berarti yang ini Biar berarti. jangan salah paham, aku melihat foto profilmu merah semangka, yang hijau timun. Coba Nah ini lebih jelas lah ini. Jadi timun. Stop. mirip kayak bayam kan yang warna sebelah kiri itu. Parah kau ini. Gurunda naik lagi nggak? Pakai akun yang mana? Habis kayaknya. 01 ke band ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada tuh. Muncul Datuk. Taruh sebentar. Lanjut. Kita tunggu dulu. Kita tunggu Bang Zuma dulu, sabar. Jadi Manuel sudah jelas dalil-dalil yang dipaparkan tadi oleh Gurunda. Bahkan sudah kusampaikan juga kepada kau. Jadi janganlah kau makan babi lagi, tak boleh ya. Kita tak dulu kata Bidel. Tunggu deh, kasih sebentar aja. Wah. Ada di atas meja ada daging babi dan kencing unta. Kau pilih mana? Kencing unta lah. Kau pilih kencing daripada daging. Iyalah, kenapa? Ada BPK, babi panggang karo, babi panggang kecap dengan kencing unta. Kau pilih mana? Enggak, tunggu Kencing bentar. unta lah. Tunggu bentar. Kita tinggal di mana nih Bang, pilihan makanan itu doang. Kencing unta lah. Kami pilih kencing unta lah. Enggak, kita tinggal di mana nih, pilihannya cuma makan babi sama kencing onta. Coba aku mau nanya nih. Ada di atas meja dikasih menunjukkan orang berakal atau tidak berakal. Orang berakal di dunia ini nggak ada pilihannya itu doang, Bang. Tolong tunjukkan di mana orang yang minum kencing onta akan dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Tunjukkan kepada saya sekarang juga. Jeder. Sekarang juga. Kutanya Sekarang juga. Juma. Mending Kau pilih saya mana? Babi minum. panggang kecap Sekarang atau ancamannya kencing orang unta? yang saya kena laporan gara-gara menyebut api neraka dan juga babi lu teman-teman. Ganti aja babinya jadi Immanuel, Bang. Kan dia pemakan. Iya, saya kena teguran gara-gara dua kata itu. Jadi jangan nyebut kata itu, bahaya. No rokok aja dengan B2. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Juma, Ayo. kok Di mana? si Di Iqbal mana? tadi milih kencing daripada daging. Coba lah dulu. Saya juga. Kau pilih Saya kencing juga. daripada daging babi kecap. Iya, itulah fungsi otak. Karena kita hidup Kok di dunia bisa? ini bukan hanya Di mana akalmu kau pilih kencing daripada daging? Orang daging Saudara, bervitamin. kehidupan manusia itu bukan hanya sebatas daging dan minuman, makanan dan minuman. Tapi kehidupan manusia berakal itu adalah keberlangsungan kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat. Kita memiliki dua tempat tinggal. Yang sekarang ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sementara yang kita tuju itu adalah akhirat. Di akhirat ada dua tempat, neraka atau surga. Di kehidupan berikutnya kita kekal. Kalau hanya gara-gara makan daging B2, saya harus mendekam di api neraka. Itu namanya bahlul.
Mending saya makan yang lain, minum yang lain, selama yang lain itu tidak ada larangannya. Sekarang, mana larangannya minum kencing onta? Dan mana dalilnya? Siapa yang minum kencing onta akan dibakar api? Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya adalah Aku Tuhan akan datang membawa pedang dan api yang menyala-nyala untuk membinasakan semua pemakan babi dan juga makanan yang menjijikkan, yaitu tikus. Mau kau minum kencing? Kalau dikasih dua pilihan itu, kenapa tidak? Ayo, sekarang mana kau pilih? Minum kencing onta atau masuk neraka? Jawab, kutanya dulu. Mana kau pilih? Masuk neraka atau minum kencing onta? Daripada minum kencing onta mending aku masuk neraka. Alhamdulillah, berarti memang cocok. Kamu pilih pilihanmu, saya pilih pilihanku, udah selesai kan? Kita punya pilihan masing-masing kan? Saya binatang aja nggak minum kencing, apalagi aku manusia. Daripada aku minum kencing, lebih mending aku masuk neraka. Saya minum kencing onta, habis itu saya terbuang dalam perut saya. Daripada saya masuk ke neraka, hidup kekal di sana. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk dari binatang. Jadi makanya Juma kalian ini dibilang sakit mental. Kamu gengsi minum kencing onta daripada BPK, tapi tiap hari kau minum tua. Tua kan bukan kencing, bukan urin. Iya, walaupun tapi kencing onta itu lebih ada manfaatnya daripada kau minum tua, daripada kau minum yang lain. Kencing itu Juma, itu ekresi itu loh. Dia itu adalah racun-racun di tubuh, dicuci di ginjal, keluarlah melalui urin, namanya ekresi yang tidak berguna semua. Itu kan racun. Tapi faktanya tidak ada larangan kemudian dan tidak ada keputusan kau Tuhan. Minum kencing, bodoh kali kau. Ya, ngapain juga kau makan babi? Ya, babi enak. Ya, tapi akibatnya apa? Akibatnya ya, apa? Babi kecap, babi akibatnya panggang. apa kau makan babi? Akibatnya apa secara tertulis? Apa akibatnya? Jujur kau. Mana ada akibat apa-apa? Ya inilah aku makan babi. Nah, itu tadi dikatakan sebab Tuhan akan datang dengan api beserta pedangnya untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api yang menyala-nyala. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, yaitu orang-orang yang terbunuh akan banyak, mereka yang memakan daging babi. Kamu nggak peduli dengan itu? Kan sudah selesai hukum Taurat itu. Dulu memang nggak di black. Inilah dia. Inilah siapa bilang hukum Taurat itu selesai. Lagian sekali lagi saya katakan samamu, tidak ada hukum Taurat itu untuk kamu. Kamu itu tidak ada larangan jangan makan babi. Kamu itu karisteng. Dengan tidak adanya aturan Tuhan untuk Kristen, berarti Tuhan menjadikan Kristen itu sebagai bahan api neraka. Titik. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Sabar dulu. Kau tunjukkan kepada saya mana aturan-aturan Tuhan kepada Kristen. Tunjukkan. Satu aja. Aturan-aturan yang membuat aturan-aturan kami itu biasanya Bapak Gereja. Ya, Bapak Gereja. Berarti itulah Tuhanmu. Dah, lanjut. Kata Bible, lanjut. Masuk. Iya kan, masuk deh. Jadi, Yesus mengajar, kami di gereja mengikuti ajaran Yesus, kasih, dan doa Bapa kami. Yesus mengajarkan berdoa, kami Bapa kami yang di surga. Tak ada yang kau ikuti, tak ada. Tak ada sedikit pun ajaran Yesus yang kau ikuti itu tak ada. Loh, ini fakta. Bapa kami ya. Semua yang dilakukan oleh Yesus tak pernah kau ikuti. Yesus tak mengajarkan kau berdoa dengan cara melambai-lambai. Tak ada. Yesus tak mengajarkan kau makan babi, Tak ada sedikit pun yang kau ikuti dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Tak ada. Berkali-kali dikatakan, kau hiduplah seperti Kristus telah hidup. Kau tak pernah mengikuti Kristus hidup seperti apa. Tak pernah. Selalu kau abaikan perkataan Yesus. Ya, boleh. Sudah dibilang ini nabi yang diutus untuk bangsa Israel. Kau paksa-paksa untuk kau penumpang gelap. Sekarang kita makanya tak sinkron. Makanya tak sinkron. Tak bisa ajaran Yesus itu diterapkan dalam kehidupan kita hari ini. Tak bisa. Ya, tak cocok. Tak cocok untuk Anda, tak cocok juga untuk saya.
Maka ikutilah Nabi yang diutus setelah Nabi Yesus, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kau ikuti. Sekarang kau kutanya, kau kawin tidak? Ada istrimu, ada anakmu? Tunggu, aku dulu bertanya, kau Sabar menawarkan dulu. Muhammad sama aku. Sebentar Iya, dulu. kau tawarkan kutanya. sama aku Muhammad, tetapi Kau kau kutanya bertanya dulu. aku yang bertanya tentang Iya. Muhammad karena kau tawarkan sama aku Muhammad. Boleh, sebentar dulu saya tanya kau. Kau kawin tidak? Ada anak istrimu? Ada. Yesus Nanti kau tak jangan kawin. tanya, ya kan ya. Masa aku Sebentar. terus tanyain? Selesaikan dulu. Yesus tak kawin, kenapa kau kawin? Ayo. Ayo. Adakah Yesus berkata janganlah kawin gitu? Ada nggak kata Yesus jangan kawin? 1 Yohanes pasal 2 nomor 6. Apa katanya? 1 Yohanes Coba. pasal 2 nomor 6. Barang siapa 1 yang Yohanes itu mengatakan bahwa ia, ya kau dengarlah itu kan dalil dalam kitabmu yang harus kau imani itu. Gimana sih? Yesus berkata Barang siapa yang mengatakan ia hidup di dalam dia, maka ia wajib hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Semasa hidup Kristus ia tak pernah menikah. Kenapa kalian menikah? Itu yang harus bisa kau jelaskan kepada kami di sini. Dasarmu beriman itu apa? Siapa yang kau ikuti sebenarnya? Benar nggak kau ini pengikut Kristus atau bukan? Atau kau pengikut Kristus yang lain? Nah, itu. Silakan. Kan kau tawarkan sama aku Muhammad. Ikutilah Muhammad kan kau bilang. Oke, aku nanya lah. Kebenaran Muhammad ini nabi atau tidak nabi, kan begitu, harus dibuktikan. Jangan nabi lah. Oh, nabi. Bagaimana? Dari mana kau tahu dia itu nabi? Apa buktinya dia nabi? Allah yang mengatakan. Ada Allah tertulis yang dalilnya dalam Al-Quran. Kepada siapa Allah mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi? Ya kepada kami, kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia. Anda baca surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad itu suri tauladan. Itu kau ikuti. Yang diutus untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Jangan ada manusia diutus hanya untuk bangsa Israel, mengaku diutus hanya untuk bangsa Israel, kau pulang ngaku jadi bangsa Israel, padahal kau tinggal di Indonesia. Itu yang tak benar. Aku diutus hanya itu artinya khusus untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Janganlah kamu menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tapi pergilah kepada mereka yang tersesat dari bangsa Israel. Pengajaran Yesus hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Kau bangsa apa? Bangsa Kunarion. Masuk ke Yesus. Yesus sudah selesai dulu. Mari kita klarifikasi kenabian. Kok Yesus sudah selesai, kau ini gimana sih kau ini? Tak nyambung. Kau bilang Allah yang berkata Muhammad adalah nabi. Oke. Kepada siapa Allah mengatakan bahwa ini Muhammad ini adalah nabi? Kepada kita seluruh umat manusia. Kapan Allah bicara sama? Nih, saya tunjukkan dalilnya. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Tapi habis ini aku tanya ya. Boleh. Sepakat dulu. Betul. Sepakat. Betul. Bang Jip, besarin sebelah bang. Baik.